Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ada hurufnya. Yang paling payah cepat itu iya, itu payah cepat. Kana. Itu susah cepat itu. Heranlah kita kalau ada orang cepat. Sampai 10 menit habis tarawih. Nah itu. Awak belum sampai baca lagi Allahu Akbar sub sami Allah minar rabb. Awak baru sub, maksud kita subhana rabbiyal azmi. Dia udah sub sami Allahu liman hamidah. Rabb kata wa rabbana lakal hamdu. Rabb Allahu Akbar sub rabb. Mual keluar dan sub semua urap keluar. Itu terlalu koncang. Jadi jangan pula ibu bapak guru sangka kepada imam. Ini imamnya betul tak bacanya copot saja. Boleh jadi dia baca ruku dan sujud itu bacaannya sekali saja. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil azmi bihamdih. Kalau tahiyat copot kali Pak Ustaz tidak pakai innaka hamidum majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sah. Karena itu yang rukun. Adapun kama shalaita sampai selesai nama majid itu tidak rukun. Makanya cepat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu masalahnya, tidak cepat itu. Ya sah lah tidak. Tapi rukun-rukun jangan tinggal. Macam rukuknya, sujudnya, Fatihah ini tak ada singkat. Kok bisa disingkat? Mau coba? Allahu Akbar Al-Fatihah. Qul huwallah Allahu Akbar. Tak ada singkatnya. Belum pernah lagi. Kenapa? Fatihah sama selawat Nabi. Cobalah periksa Bapak Ibu. Solat manapun, walaupun solat itu tidak memiliki ruku dan sujud, pasti ada Fatihah dan selawatnya. Coba cari. Fatihah sama selawatnya tak pernah tinggal. Sembahyang apa pun namanya. Mau sholat sunat tasbih, sholat sunat duha, sholat sunat isra, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, qobliyah ba'diyah, tidak pernah tinggal yang namanya Fatihah dan sholawat, walaupun tanpa ruku, tanpa sujud, seperti sholat jenazah. Ibu bapak rahimakumullah, mari melatih diri kita. Ternyata semua ini ada hikmah kepada kita bersama. Hikmah ilmu yang dipelajari dan amal yang kita kerjakan pasti punya kebaikan kepada kita, bukan hanya sebatas pahala yang kita kerjakan, tapi punya nilai amal-amal ini. Mana contoh? Mari kita ambil hikmah amal Ramadan ini. Ramadan ini Bapak Ibu tak lebih dari 5 amal di dalamnya. Kalau ada yang menyampaikan lebih dari 5, berarti ilmu dia lebih banyak dari kita. Kalau ada yang menyampaikan kurang dari 5, berarti dia boleh berjumpa lagi lebih. Pertama, puasa di siang hari. Sedang melakukan itu. Nih, segitu. Yang kedua, tarawih dan witir di malam hari. Ketiga, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, i'tikaf. Buat biaya ada? Tak ada ibu. Nah, kalau buat lah tidak salah, tidak tak ada sebutkan kata dia. Kena sonang kan? Kuwi udah ada ibu. Baju gayo udah ada ya. 22 udah baju gayo udah ada. Kuwi udah ada. Apa lagi? Duit boli tak ada. Kuwi ada jual. Boli tak ada, itulah. 5 itu saja. Tak lagi lebih. Lebih dari itu sunat-sunat anak silakanlah. Ada salat tasbih, salat duha itu silakan. Tapi 5, kita mengamalkan 3 aja banyak. Siang hari berpuasa, tarawih dan witir. Itu pun kadang ada orang tak lunas. Yang ketiga, sedekah. Jadilah. Ada juga omak-omak, mungkin darah kita ini masih jalan lagi bu. Tapi saya raun beberapa musola masjid, ditanya, yang keempat udah jarang, udah hilang. Tadarus Quran. Kok dulu ada juga lah lagi anak-anak lajang mengaji, pak. Dengar juga lah pakai mic walaupun begolong-golong bacun dia. Ini wirid pengajian ayah-ayah jarang sekali. Ini ya subuh di banyak omak-omak kan. Nah itu. Yang kelima i'tikaf. Tambah payah, berpayah sekali. 10 terakhir Ramadan. Ini mulai 21 Lailatul Qadar, 23 diintai juga Lailatul Qadar, 25 Lailatul Qadar, 27 Lailatul Qadar, 9 Lailatul Qadar. Nah, di kitab Syairus Salikin Lailatul Qadar itu kan malam-malam ganjil sama hadis tu, Pak.
Tapi Imam Ghazali mengatakan kalau puasanya hari Kamis, ini hari Kamis nih, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Lailatul Qadar itu malam kebaikan, doa-doa diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu bukan hanya didapat di atas sajadah yang empuk. Lailatul Qadar itu bukan hanya didapat di balik-balik tiang-tiang masjid. Nah, tetapi juga karena kebaikan orang itu mengenyangkan orang-orang yang sedang dalam keadaan berpuasa lalu dia berbuka dengan sedekah dia, dengan itikaf dia, dengan zikir-zikir dia, bukan dengan tarawih ini aja. Banyak jalannya. Jadi maunya kita sholat tarawih, maunya kita mendengarkan kajian, maunya kita sholat subuh nih Bu, ini sebagian dari nilai-nilai Lailatul Qadar. Tidak semuanya dapat itu. Banyak subuh ini orang matang koci, omak-omak nak ayah, ini yang datang. Tak dapat dia. Maunya kita beribadah, lebih baiknya kita dari tahun dulu menuju Ramadan ini pun termasuk nilai Lailatul Qadar. Baik. Di mana kita menengok hasil puasa? Di mana kita menengok hasil puasa gitu nih? Dari tanggal 1 Syawal sampailah tanggal 30 Sya'ban akan datang. Kalau menjadi lebih baik awak, makin hendak beramal, makin taat, makin bagus kepada orang. Kalau lisan awak ibaratnya orang kita suka riba, fitnah, oleh semuncung lancip, muncung lancip kan? Ini berubah awak dah. Berarti dia mendapat nilai Lailatul Qadar. Dulu suka kita yang haram-haram, yang riba-riba, terus ini tidak lagi. Kita mendapat nilai Lailatul Qadar itu. Jadi bukan nak menjadi doa saja, Pak. Bukan nak menjadi gitu hebat saja terkenang, bukan. Itu doa. Kenapa Lailatul Qadar? Malam kebaikan, malam penentuan. Susah awak dirubah Allah menjadi senang. Bodoh awak dijadikan pintar kan, paham dia untuk ilmu. Dibuka kan. Heran orang, kenapa kau pandai? Doa-doa haturnya kita, takdir kita miskin, takdir kita memang tak ada anak-anak soleh-soleha. Dengan doa oma ayah dia diberi Allah Ta'ala jalan untuk ini. Sayang orang tak mengambil kesempatan. Kesempatan pertama sudah lewat Pak. Kapan? Hari itu. Waktu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban baca Yasin. Di beberapa tempat itu satu jemaah diundang itu 3 kali Yasin. Diundang ustadznya, diundang yang ada kori-kori hafiz Quran itu baca Yasin. Betapa bagusnya di antaranya malam itu juga ditentukan, dirubah semua takdir-takdir yang sudah dicatat nih. Tak juga dikerojokan lewat. Nah, jadi sedikit-sedikit kebaikan datanglah orang-orang tua kita, dibuatlah lagu colok. Itu bukan tanpa alasan itu. Dibilanglah orang Hindu lah kata dia pakai omong. Itu colok tuh dulu ada kisahnya tuh. Tidak dapat kebaikan yang lain, dapat minyak lampu sama api itu menolong jalan uang jadilah. Itulah kebaikan dapat awak. Sambut semarak nampak kampung itu, orang heran, wah cantik tempat nih. Yang tak nak sembahyang tadi suruh nengok jalan tadi, oh gila diikuti ke musola. Dulu takut ular, takut lipan, kan hutan. Itu nih lampu udah banyak dah. Minimal minyak lampu itu sedekah dia sepanjang separuh jalan jadilah. Kemudian ditengoknya api itu, mengingatkan dia, dibakar telunjuk nih, sakit api neraka nih. Kalau api yang segitu saja kita takut, apalagi api neraka. Berbolak-balik didoakan oleh si imam atau Bilal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ridhokanlah surga itu untuk kami, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Setitik api neraka itu campak ke bumi ini, setelah direndam 1000 tahun, setitik seperti kembang api, percikan bunga api anak-anak kita main, maka kalau terpercik di bumi ini, maka retaklah langit, retaklah bumi. Saking panasnya. Itulah dimasukkan untuk orang tak sembahyang, tak puasa. Jangankan orang hidup, orang mati itu pun ingin Ramadan itu cepat datang. Apalagi awak. Tapi itu akan disadari oleh orang-orang yang lalai kepada Allah pada saat masuk kubur nanti. Oh cocok kata-kata Ustaz dulu. Oh elok rupa salat subuh jemaah ni. Elok puasa rupanya. Elok selawat aku baca. Kok tahu aku begini itu elok aku buat. Tapi badan udah berselimut kain. Kapan?
Orang yang diselimuti tubuh dia tak ingat dimandikan, dikapankan, udah masuk kubur, di mana aku nih? Baru kesentak anak beramal. Amal yang pertama ingin dikerojokan adalah sedekah. Bukan sembahyang. Laula qartani ila ajalin qarib fa saddaqah. Seandainya ya Allah engkau mundurkan kematian aku ini sekejap saja ya Allah. Sekejap aja. Untuk apa? Fa saddaqah. Aku ingin bersedekah. Kenapa sedekah, Pak? Tak tarawih, tak witir, tak sembahyang. Salat fardu. Rupanya kata tafsir Ibnu Katsir, tafsir jalan lain, dua jalan menjelaskan, rupanya sedekah itulah yang paling cepat sampainya, sedekah itulah yang langsung dinampakkan balasan banyak kepada orang yang sudah meninggal itu. Sedekah, maka orang meninggal menurut paham kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, paham Nahdlatul Ulama ini, kita orang meninggal adalah tahlilnya 1 2 3 sampailah masa 7 hari, 14 hari, sampailah masuk 40 hari, sampai 100 hari, bahkan ada yang membuat 1000 hari. Untuk apa? Sedekahlah, doa-doa sampai, sedekah bubur kacang hijau sampai diharap betul oleh orang meninggal itu. Itu akan kita rasa setelah meninggal. Ini ialah hari ini, dunia ini seakan-akan kenyataan. Akhirat itu cuma mimpi. Tapi kalau kita mati nanti, maka dunia ini tinggal mimpi, akhirat itulah kenyataan. Pengaruh amal yang kita dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, ruh-ruh kita ini akan bersih bagus dia kono amalnya. Meninggallah satu orang yang alim, orang yang taat, bawa ibadat, bawa amal-amal kita kerojokan ini, orang yang meninggal tubuh onak cepat diantarkan ke kuburan. Kalau meninggallah orang yang buruk, maksiat, dosa karena perbuatan dia tadi, maka dia meninggal, dia tak ingin diantarkan ke kuburan. Pertanyaan, kenapa orang yang taat, yang soleh-soleha ini dengan amal dia buat selama ini dikumpulkan terus, ingin cepat dia masuk kubur, minta antar coba. Rupanya dia nak menengok apa balasan Allah Ta'ala atas perbuatan taat yang kubuat selama hari ini. Aku nak menengok bagaimana indahnya taman-taman surga dalam kubur sudah didapatkan. Tarawih dulu, witir dulu, selawat dia bacakan itu, ceramah agama dia dengarkan itu, tahajudnya sedekah dia walaupun sebiji kui melako atau sebiji mendikai, dia nak tengok itu. Tapi orang yang mati tadi Pak tidak buat amal, dia ketakutan betul dimasukkan kubur. Kenapa? Belum lagi dia diantar ke kuburan, sewaktu nak mati sudah ditakut-takuti. Ini balasan kau nanti ya. Ini jawaban kau, you takut. Belum terjadi lagi Pak. Itu masuk ke dalam kubur. Orang yang dalam kubur yang soleh tadi ingin pula lama-lama di situ. Elok di sini je untuk aku. Orang yang berarti membawa dosa tanpa bertaubat tadi ingin pula cepat-cepatlah kuburnya selesai. Cepatlah kiamat tiba. Apa sebab? Orang yang baik tadi dalam kubur itu saking enaknya nikmat kubur itu, di sini pun dah cukup lah dah. Kalau kita ke rumah orang, dibontangkan orang, tidurlah Kak, dibagi tilap. Tapi aku tak punya AC, tak punya apa ni Kak. Udah itu sudah sadap lah dah. Di rumah awak pun tikah plastik tidur awak tiko pandan ni. Mana tu kau nak minta yang lain? Ini dari dia ni dah. Ini taman surga, itulah yang bapak ibu doakan tu. Allahumma jalna qabrahu. Ibu-ibu, Allahumma jalna qabraha radatan min riyadil jannah wa la tajal qabraha ubratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Jangan engkau jadikan kuburnya sebagaimana dinding-dinding atau lubang dari api neraka. Panasnya bukan tanggung, lubang api neraka. Makanya orang yang maksiat tadi nak cepat kiamat. Situ sudah menggelogak lebih macam gas panasnya. Orang cepatlah kiamat supaya disidang. Rupanya sidang kiamat ditimbang amal. Tauhid itu ditimbang balik, rupanya timbang amal pula sikit dosa banyak, sekali lagi campak neraka. Yang taat tadi disidang. Apa yang kita amalkan ini akan jadi naungan di akhirat nanti. Panas.
Dikumpul ke padang mahsyar, sejengkal mata di kepala dia. Mereka akan bernaung di bawah amal mereka masing-masing. Ada bernaung berlindung di bawah puasa dia. Ada berlindung pula di bawah sedekah menikah dia semalam. Kui melaku dia. Itulah. Juga ada mak menjawab, kalau gitu Pak Ustaz, kalau kui melaku pula panas sugulah kata dia. Ini kias, aku sedekah payung setiap hari. Itu kias. Ya pula gara-gara ini tak sedekah lagi melaku, tak sampai dijomput, tak sampai. Kenapa tak bisa berlindung dijomput, bisa berlindung? Kata dia. Itu kiasnya dibosa karena sojuklah awak bernaung. Sampailah berkumpul kalau dapat minum telaga Al-Kausar. Wah, kalau sekali minum tu tak aus sama-sama padang mahsyar. Mengapa? Siapa mendapatkan itu? Orang yang bersedekah memberi makan untuk orang berbuka di bulan Ramadan dapat minum telaga Al-Kausar. Mumpungnya di sidang lah Bapak Ibu, ada masuk surga, ada masuk neraka, tergantung sebanyak mana pundi-pundi amal yang dikumpulkan ini. Jadi bukan karena uang, bukan karena awak nak moga beramal nih. Nanti perjalanannya di sana. Udah mati, sudah ingat, untung aku sempat menyiapnya dulu. Nah itu, untung aku siapkan hari itu. Usahalah itu Bu, di dunia ini aja 11 bulan yang lalu andai kata kita kumpulkan uang untuk modal puasa, kan tidak susah awak boleh boras, boleh ikan. Tapi awak lupa hoga ke tuang kampung, dia habisnya duit tu apa gaji berapa dapat habis. Begitu datang Ramadan, ujar kacir. Apa yang buku ni bang? Apa ikan ni bang? Padahal kalau dikumpulkannya 5.000 satu hari, niatkan ini modal aku puasa biar tinggal beramal. 5.000 satu hari, 11 bulan. Bayangkan tuh, tak mungkin tak dapat 3 guni boras. Tinggal tenang beramal, tapi kita lupa. Sedangkan di dunia ini saja orang senang beribadah Pak, kalau modal dia ada, apalagi di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu siapa Bu? Syafi'i. Saya lah tuh. Syafaat itu pertolongan. Udah gol lagi tuh dah Bu, tapi ditolong. Saya tanya Ibu, Bapak yang jawab. Kalau ditimbang amal gitu, nih namanya apa Bu? Mizan kan? Itu nanti timbang amal nih, manu selama hidup nih banyak baik, banyak buruk, ditimbang nih. Banyak terawihnya, banyak terawih. Tengok nih. Tengok timbang. Kata orang nasib, tahu kata lagu nasib tu. Di sana insan cemas dan bimbang, tak dapat lagi buat alasan, baik dan buruk akan ditimbang, kedua-duanya dapat balasan. Ada dulu tu ya beda. Tapi tak ada budak-budak nyanyi itu lagi. Ditimbang baik dan Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang pertimbangan amal ini, hidup dalam dunia inilah pertimbangannya, baik atau buruk. Semuanya jawaban muka semua ini dibacakan pula oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Ditengoknya ada umat ditanya kepada Allah, ya Allah, ada umat ku baca dalam kitab Taurat, sedikit amalnya banyak pahalanya, sampai 70.000 lipat amalnya digandakan, sehingga banyaklah pahala dia. Umat siapa ini wahai Allah? Aku ingin mereka jadi umatku. Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa jawab Allah? Bukan wahai Musa, itu umat yang kau baca di Taurat itu, yang mendapatkan nilai amal sedikit tapi pahalanya banyak 70.000 itu, itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun orang tak berbangga Pak. Umur pendek tapi amal banyak. Kalau umur panjang amal banyak, umat Nabi dulu wajar 700 umurnya, tiap hari dia baca istighfar Pak, banyak pahalanya. Kita paling banyak 63, lebih bonus kurang kebanyakan. Maka kumpulkanlah, sudah banyak orang lupa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, subuh ini semoga subuh yang terbaik dalam hidup kita. Inilah kesempatan, tahun depan belum tentu milik kita. Sisa Ramadan sebentar lagi tinggal habislah sudah. Tapi malam nanti 23 itu adalah malam lagi-lagi kita diajak untuk menghidupkan amal-amalan, entah istighfarnya atau selawatnya, tapi disuruh banyak baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau dapat lagi baca kami salat, semoga Allah jadikan termasuk kita orang-orang mendapatkan nilai kebaikan Lailatul Qadar, diampunkan dosa-dosa, diterima segala amal baik, dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang diterima amal-amal yang kita lakukan. Dan nilai puasa ini menjadi pembentuk kita la'allakum tattaqun. Demikian nama sampaikan. Mohon maaf salah kuranan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.